Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Hazmi Alim, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 pada program studi Pendidikan Biologi di Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Islam Qiblatul Mustaqim pada materi pencemaran lingkungan di kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Saya semuanya? Alhamdulillah. Baiklah. Jadi kemudian ada yang tidak masuk? Ada. Ada berapa orang? 5. 5 orang. Oke. Okelah, sebelum kita mulai pelajaran silakan. Ayo bikin doa satu. Tadi doa. Sebelum kita belajar berdoa benar. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, jadi bila hari kita sudah melakukan pertemuan pertama, jadi sekarang di sini kita akan membahas terkait masalah pencemaran lingkungan. Jadi di sini kata-kata pencemaran lingkungan itu tidak asing lagi bagi diri kita semua. Jadi di lingkungan kita sendiri banyak kita temui yang namanya pencemaran lingkungan. Jadi contoh kecil di sini yang namanya pencemaran lingkungan, pertama di sini kita rata-rata tinggal di pinggir jalan, sehingga nanti kita temukan istilah pencemaran lingkungan. Mana dia pencemaran lingkungan itu? Ada pencemaran udara, pencemaran air, kemudian pencemaran tanah. Jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari ini tidak asing lagi bagi kita. Jadi contoh kecil di sini, pertama pencemaran lingkungan, pembuangan sampah yang ada di lingkungan tempat kita. Jadi di sini setiap hari pagi kita di sini menyarankan kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi supaya kita sadar akan pentingnya yang namanya hidup bersih. Oleh karena itu di sini setiap hari itu kita sebenarnya sudah tidak asing lagi seperti apa sih pencemaran lingkungan, pencemaran tanah dan pencemaran air itu sendiri. Baiklah, di sini sebelum kita mulai ada berapa di sini yang namanya pencemaran lingkungan. Adapun di sini pencemaran lingkungan terkait masalah pembuangan sampah ada ciri-cirinya. Jadi yang namanya pencemaran lingkungan di sini yang pertama terkait masalah pembuangan sampah. Yang namanya tercemar itu seperti apa? Ya, buang sampah sembarangan, terus kemudian baunya menyengat. Nah, itu sudah termasuk dari pencemaran. Ciri-ciri lingkungan tercemar. Ya, ciri-cirinya lingkungan tercemar. Jadi ciri-cirinya, ya, berapa ciri-cirinya?
akan menjadi bau, sehingga di sini yang namanya pencemaran air, tanah itu berkaitan semuanya. Kenapa Pak Guru bilang seperti itu? Nah, jadi kalau sudah sampah numpuk, bau menyengat, larinya ke penciuman, baunya tidak sedap. Jadi di sana yang tercemar apa? Udara. Jadi di sini pencemaran air, tanah dan udara sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di sini ya sudah Pak Guru sampaikan tadi, pencemaran air, tanah dan udara itu nanti Pak Guru akan kasih lihat video dari tanah, nanti kalian lihat seperti apa dan kalian amati seperti apa sih ciri-ciri, dampak dan segala macam daripada pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, jadi di sini kemudian tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini di sini melalui pembelajaran model problem understanding dengan metode pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak usaha mengatasi pencemaran lingkungan dengan benar. Nah, jadi di sini nanti Pak Guru akan kasih kalian video, kemudian nanti silakan diamati. Adapun di sini manfaat daripada kita belajar pencemaran lingkungan supaya kita tahu yang namanya pencemaran lingkungan itu tidak bagus. Ya, tentunya di sini di dalam pencemaran lingkungan itu kehidupan dalam kehidupan sehari sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sehingga kalau misalkan sampah sudah tercemar, air udara sudah tercemar, maka kehidupan juga akan normal. Nah, jadi di sini tentunya kalian sudah sadari seperti apa manfaat dan dampak daripada pencemaran lingkungan itu sendiri. Adapun di sini kriteria yang namanya dalam penilaian nanti dalam pembelajaran pertama konsep materi, kemudian keterampilan berbicara, keterampilan visual dan kemampuan bertanya. Nanti itu akan kita nilai di dalam kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya di sini silakan kalian amati video yang ada di depannya. Tapi sebetulnya ini berapa apa sih? Nah, tolong Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigmas Mas tadi. Kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 7 SMP, yaitu pencemaran lingkungan. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya dan like video-videonya, lalu share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kalian tentu sering mendengar istilah pencemaran air. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Perubahan yang terjadi mencakup beberapa hal. Bisa terjadi berupa perubahan bau, perubahan warna, ataupun perubahan rasa air tersebut. Lalu bagaimana pencemaran tersebut bisa terjadi? Ada beberapa sumber pencemaran air, diantaranya adalah berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian bisa saja berupa pestisida, yaitu zat kimia yang berfungsi untuk membunuh hama, atau bisa juga bahan kimia berupa pupuk-pupuk kimia. Sumber pencemaran air lainnya bisa berasal dari limbah industri yang berasal dari pabrik, atau limbah rumah tangga berupa sampah rumah tangga, deterjen, dan bahan-bahan kimia lainnya yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga. Pencemaran air sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencemaran mikroorganisme di dalam air,
Misalnya adanya bakteri, virus, kuman penyakit, dan mikroorganisme lainnya di dalam air. Mikroorganisme pencemar tersebut biasanya dibawa oleh sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, dan kotoran ternak atau kotoran manusia. Jenis pencemaran air yang berikutnya adalah pencemaran kimia, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia untuk tanaman, misalnya pestisida dan pupuk kimia. Bahan kimia dalam nutrisi anorganik untuk tanaman itu bisa mencemari air, baik air di dalam tanah maupun air yang terbawa ke sungai dan laut oleh air hujan. Selain pencemaran oleh bahan kimia anorganik, pencemaran air juga bisa disebabkan oleh bahan kimia organik, misalnya deterjen, minyak, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Bahan kimia organik dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga mengandung polutan yang bisa mencemari air dan berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup. Selain itu, pencemaran air juga bisa disebabkan oleh logam berat, misalnya timbal, garam-garam kimia, dan asam kimia. Biasanya pencemaran oleh logam berat ini menyebabkan warna dan rasa air berubah dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ tubuh. Pencemaran air menyebabkan beberapa akibat, seperti diantaranya merusak ekosistem di dalam air karena menyebabkan kematian beberapa hewan, dapat menyebabkan penyakit, air menjadi tidak layak dikonsumsi, dapat menimbulkan pendangkalan di sungai, serta dapat menyebabkan populasi alga meningkat atau biasa disebut blooming alga atau ledakan populasi alga. Untuk mencegah pencemaran air, kita bisa melakukan beberapa upaya tertentu, seperti yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Yang keempat, mengawasi penggunaan pestisida atau pupuk agar tidak terlalu berlebihan. Yang kelima, mengolah limbah dengan instalasi pengolahan air limbah dan kolam stabilisasi limbah. Berikutnya kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang dapat merusak kualitas tanah. Zat polutan tersebut berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan sampah plastik, serta logam sebagai hasil dari kegiatan manusia. Ada beberapa penyebab pencemaran tanah, diantaranya adalah limbah-limbah domestik atau limbah-limbah rumah tangga. Contoh limbah domestik atau limbah rumah tangga adalah cat, oli, feses. Feses itu adalah kotoran manusia ya. Kemudian sampah plastik. Lalu ada juga limbah pertanian, contohnya pupuk urea yang berlebihan, pestisida, dan herbisida. Pencemaran tanah juga bisa disebabkan oleh limbah industri yang berasal dari pabrik, misalnya kain limbah, kaleng, besi, plastik, karet, dan cairan limbah lain yang meresap ke dalam tanah. Setiap zat menghasilkan akibat yang berbeda-beda pada pencemaran tanah. Contohnya kromium dan herbisida dapat menyebabkan kanker karena kromium dan herbisida adalah zat-zat karsinogen. Kemudian timbal dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Zat-zat kimia lainnya juga dapat merusak ekosistem di tanah dan berubah struktur kimia tanah sehingga merusak rantai makanan. Ada beberapa upaya dalam menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama adalah kita bisa melakukan remediasi, yaitu kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat-zat pencemar tanah. Lalu kita juga bisa melakukan proses bioremediasi. Bioremediasi adalah proses membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme. Biasanya organisme yang digunakan untuk bioremediasi adalah jamur atau bakteri. Setiap langkah bantu bisnis Anda maju. Setiap fase naik dan turun. Berikutnya
pembakaran industri dan penebangan hutan dan pohon yang berlebihan. Berkurangnya jumlah pohon di alam dapat menyebabkan akumulasi gas-gas berbahaya di atmosfer. Ada beberapa penyebab pencemaran udara. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah gunung meletus yang dapat mengeluarkan abu vulkanik sehingga udara tercemar, atau kebakaran hutan alami yang disebabkan oleh musim kemarau dapat menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi atau menurunkan kualitas udara. Manusia juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Aktivitas manusia yang disebabkan oleh industri dapat menghasilkan asap pabrik, asap pembakaran sampah, dan asap-asap kendaraan. Asap yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas udara. Ada beberapa efek atau akibat dari pencemaran udara. Contohnya, asap-asap kendaraan dapat menyebabkan akumulasi gas karbon di atmosfer sehingga menyebabkan efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Selain itu, penurunan kualitas udara juga dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, atau asfiksi dan emfisema yang menyebabkan akumulasi karbon dioksida dalam darah sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi udara. Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi, yaitu proses penanaman kembali hutan-hutan yang gundul agar pohon-pohon yang dihasilkan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Kita juga bisa mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan memukul pelaku illegal logging atau penebangan berlebihan. Kita juga bisa menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi surya dan menutup pabrik-pabrik yang menghasilkan gas-gas yang dapat merusak lingkungan. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai pencemaran lingkungan sudah selesai kita bahas semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak. Tetap semangat. Baiklah, jadi tadi kalian sudah melihat video tentang pencemaran lingkungan. Jadi dari hasil pengamatan kalian yang tadi, jadi nanti Pak Guru akan kasih kalian tugas untuk berdiskusi. Jadi silakan nanti dianalisis, cari pemecahan masalahnya, apa dampak daripada pencemaran lingkungan dan gimana cara untuk mengatasinya. Jadi dari hasil pengamatan tadi, nanti silakan untuk kelompok akan menganalisis dan mencari solusi daripada pencemaran lingkungan sendiri.
pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Cara administratif, 2. Cara teknologis, 3. Cara edukasi. 3. Dampak pencemaran air terhadap rantai makanan. Rantai makanan dalam air akan terganggu akibat adanya pencemaran air. Dengan banyaknya zat pencemaran yang ada di dalam air, menyebabkan penurunannya kadar oksigen di dalam air tersebut. Akibat dari pencemaran air adalah ikan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada dalam air akan mati, meledaknya hama. Contohnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan banyak predator yang mati, sehingga jumlah hama akan meledak. 4. Dampak pencemaran air terhadap air tanah. Berkurangnya kesuburan tanah. 5. Penurunan produksi pertanian. Dampak terhadap fungsi sungai. Air limbah masuk ke sungai mencemari air sungai. Tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Akibat dari pencemaran air adalah air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Perlukan pengolahan bila akan dimanfaatkan, biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Punahnya spesies. Air tercemar, biota air mati, spesies ikan dan biota lain di perairan punah. Jumlah keragaman dalam ekosistem air menurun. Keseimbangan lingkungan terganggu. Dampak pencemaran air. 1. Dampak terhadap kesehatan manusia. Limbah cair dibuang ke badan air atau sungai. Badan air terkontaminasi berpengaruh terhadap kesehatan
perubahan warna, kemudian perubahan aroma atau bau. Jadi di sana yang namanya siap tercemar tentunya berbeda dengan yang aslinya, yang semula jernih. Jika dicemari mulai berubah warna dan aromanya juga ya. Nah, cukup itu saja ya. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi barusan kita sudah dengar hasil dari presentase dari teman-temannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini dari pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara tadi sudah kita mendengarkan. Pertama di sini terkait masalah daripada dampak daripada pencemaran daripada air tadi. Nah, jadi membuat kehidupan menjadi tidak sehat ya. Nah, jadi di sini dampak daripada kesadaran daripada manusia itu sendiri, maka dia akan mengalaminya besok. Oleh karena itu di sini mengapa kita disuruh untuk mengamati seperti apa nih dampak daripada pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, jadi di sini dari hasil daripada presentasi kita di sini diharapkan supaya kita bisa timbul kesadaran seperti apa cara menjaga kelestarian alam, lingkungan, serta air. Ya. Jadi di sini manfaat daripada itu pembelajaran kita supaya kita menjaga alam dan lingkungan kita itu sendiri ya. Nah, jadi setelah berapa presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 tadi, nah, jadi hasil daripada diskusi kalian itu sangat luar biasa. Jadi dari sana kalian sudah bisa menilai seperti apa sih yang harus kita lakukan terhadap lingkungan setempat kita sendiri.